Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini masih dengan cerita yang sama yang berjudul Nyai Katemi bagian ketiga. Mari kita dengarkan ceritanya. Terpaksa Bakri harus membuka mata. Ia tidak bisa terus bertahan, terus bersembunyi di balik kain yang menyelimuti seluruh tubuh. Kain itu terus tersingkap dengan sendirinya. Perlahan mata itu terbuka, walaupun dengan napas yang menderu. Menahan seluruh rasa takut, ia memastikan siapa yang menarik kain itu. Mata Bakri terbelalak ketika ia tahu siapa yang ada di hadapannya. Jerit histeris menggema setelah tak percaya di hadapannya Nyai Katemi, warga desa Mekarsari yang telah meninggal 2 tahun yang lalu. Kini tengah memegangi pergelangan kakinya. Wajahnya pucat, air mukanya menunjukkan kesedihan, seperti tersiksa dengan keadaannya. "Ri, tolong!" Nyai Katemi memelas, namun bukannya iba, Bakri malah semakin merasa ketakutan. Pocong!" Ceritanya menggema di dalam kamar. Jeritan itu membangunkan Dokter Lina dan Mak Ida. "Ya Allah, ada apa, Ri?" Begitnya. Kemudian dengan cepat memeriksa keadaan Bakri. Matanya terbelalak dan terpaku sejenak saat kesadarannya menangkap sosok putih dengan dibalut kain kafan menghilang di hadapan dengan cepat. Dokter Lina memeriksa dada Bakri. Terdengar detak jantung berdetak dengan cepat. Bola mata Bakri hampir semuanya berada pada sisi putih. Sang dokter mengambil botol minyak kayu putih, diciumnya pada lubang hidung pasien. "Ri, sadar, Ri." Bakri menunjukkan reaksi. Matanya yang memutih dan tertutup mulai terbuka, agak kaget dengan apa yang terjadi. "Mak, di mana? Di mana pocongnya?" "Tenang, Ri, tidak ada apa-apa. Tapi tadi ada pocong. Nyai Katemi datang dan..." Matanya melirik ngeri. "Dok, apa dia masih ada di sekitaran sini?" "Ri, tenang. Tadi itu hanya bayangan ketakutan kamu saja." "Ri, Mak rasa sebaiknya kamu sholat supaya lebih tenang." "Iya, Mak." Sedikit merasakan ketenangan, rasa takut yang menjerat Bakri sedikit berkurang. Ia berpikir kembali, apa yang dikatakan Dokter Lina dan neneknya ada benarnya. "Bagaimana kalau kita sholat berjamaah?" tanya Dokter Lina, berusaha santai dan menganggap tidak terjadi apa-apa. Padahal sebenarnya ia melihat sosok terbungkus kain kafan dengan ikatan khas mayat saat bangun, persis di sebelah Bakri. Namun tidak ingin semuanya menjadi sangat menakutkan. Dokter Lina cukup tenang untuk mengendalikan keadaan agar tak terlalu menyeramkan. Cukup dengan jeritan Bakri yang membuatnya tak sadarkan diri. Menurutnya, derajat manusia lebih tinggi dari makhluk lainnya, dan manusia yang sudah meninggal tidak memiliki urusan lagi di dunia. 7 malam sejak peristiwa itu, Dokter Lina sering mengalami hal-hal gaib. Dia sering mendengar suara langkah kaki, benda terjatuh, suara tangisan, dan suara minta tolong. Pada jam-jam tertentu selalu terdengar suara ketukan pintu. Dokter Lina tahu itu pasti bukan manusia, mengingat desa ini tidak ada yang berani keluar pada malam hari. Warga desa juga mengaku selama seminggu ini rumahnya didatangi oleh sosok pocong. Mereka tahu siapa sosok itu, namun yang mereka pikirkan adalah bukan hanya sosok yang telah meninggal 2 tahun lalu, tapi juga sesepuh desa kini meneror warga desa. Mereka tahu kedua sosok itu mati penasaran, dan mereka menduga bahwa dua sosok itu mencari tahu siapa yang telah membunuhnya. Setelah sholat isya,
Dokter Lina bersiap-siap untuk tidur. Namun ia mendengar bantingan dari kamar sebelah tempatnya menyimpan obat-obatan. Ia segera menuju ke sumber suara untuk mengecek apa yang terjadi. Setelah membuka pintu, hanya bau obat yang tercium olehnya. Ia pun menutup pintu itu kembali. Namun saat pintu akan ditutup, dirinya melihat ada bayangan. Bayangan itu perlahan semakin mendekat. Dokter Lina hendak pergi, tapi tubuh rasanya terkunci. Bayangan itu semakin dekat. Dokter Lina sudah gemetaran. Keringat mengalir deras menghampiri bajunya. Dokter Lina menutup matanya untuk menghilangkan rasa takutnya. Dirasa cukup aman, ia membuka matanya. Alangkah terkejutnya, sosok itu satu jengkal berada di depan wajahnya. Ia hendak berteriak, tapi tidak bisa. Suara tertahan oleh tenggorokan. Ia tidak bisa menahan rasa takut yang dialaminya, hingga pada akhirnya ia jatuh pingsan. Malam ini begitu damai, ditemani bulan purnama yang indah menyinari pedesaan. Orang-orang begitu nyenyak berada di bawah selimut. Sepasang suami istri terbangun karena mendengar suara ketukan pintu. Malam-malam begini siapa yang mengetuk pintu? Tidak tahu, Bu. Bapak cek dulu ya. Ya udah, coba Bapak cek. Pak Mardi menuju ke arah pintu untuk membukakan pintu. Kaget, itulah yang dirasakan oleh Pak Mardi saat ini. Bagaimana tidak, sosok pocong berdiri di depan pintunya sambil mengucapkan tolong. Selama seminggu ini warga desa menjadi heboh dan gelisah karena rumah mereka sering didatangi sosok pocong meminta tolong. Itulah yang dikatakan makhluk berbalut kain kafan tersebut. Mungkin karena kematian yang tidak wajar membuat arwahnya tidak bisa pergi dengan tenang. Sementara itu Pak Lurah banyak mendapat laporan dari warga. Mereka merasa takut dan tidak tenang. Tidak hanya rumah warga yang didatangi pada malam hari, tetapi juga para pekerja yang pulang larut malam juga mendapat teror pocong. Mak, Bakri ikut pergi ronda. Kamu yakin? Yakin, Mak. Mak lebih baik menginap di rumah Dokter Lina. Saya khawatir dengan Mak. Baiklah, kalau itu maumu, Mak akan ke rumah Dokter Lina. Biar saya antar, Mak. Perjalanan menuju rumah Dokter Lina terasa sangat mencekam. Terasa ada yang mengikuti mereka dari arah belakang, tetapi mereka mengabaikan dan makin mempercepat langkah mereka. Langkah dari belakang juga semakin cepat. Langkah kaki Bakri sangat cepat. Derap langkah kuda perang yang menghindari musuh. Ia berjalan terus-menerus pada Maida. Detak jantungnya menggelora. Matanya terus awas menghadap ke depan. Tak sekalipun kepala Bakri menghadap detak jantung yang sudah tak terkendali. Maida menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Untunglah langit malam desa Mekarsari cerah karena bulan purnama, tak terlalu ngeri. Tapi atmosfer yang terserap oleh Maida sedikit membuat was-was. Pantaslah bila Bakri tak ingin jauh dari sisi Maida. Dia terus mempercepat langkah. Oh, jerit Bakri mengaduh. Kakinya diangkatnya lalu berjalan jinjit. Hati-hati, Ri. Jalannya pelan-pelan saja. Kita harus cepat, Mak. Perasaan saya tidak enak. Mak merasakannya. Malam ini terasa sangat mengerikan. Bakri tak sepenuhnya salah. Maida juga merasakan suasana malam yang mencekam. Sekuat mungkin ia berpikir agar ketakutan Bakri tak bertambah lebih serius lagi. Ah, sudahlah. Jangan pikirkan yang tidak-tidak. Tidak ada apa-apa. Malam ini langitnya indah dengan bulan purnama yang bersinar terang. Namun cukup mencekam.
Tapi ini bukan apa-apa. Bakri menguatkan diri untuk tidak terbawa pikiran negatif. Tapi derap langkah kaki terdengar samar namun dekat. Derapnya bukan seperti derap kaki berjalan atau berlari. Hentakan itu mirip dengan orang yang sedang melompat. Mak mendengar sesuatu? Tidak, Ri. Sudah, kamu terus jalan saja. Sebentar lagi kita akan sampai dari rumah Dokter Lina, ujar Maida. Mata Maida sama sekali tidak melirik Bakri. Berbeda dengan sebelumnya, Maida pasti akan memandang lawan bicaranya. Bakri yang merasakan kecurigaan dengan sikap yang ditunjukkan Maida. Tak biasanya, apa yang terjadi dengan Maida? Suara hentakan kaki melompat-melompat masih terdengar tepat dari arah belakang keduanya. Anak itu merasa sangat tertarik dan penasaran dengan suara yang terdengar. Kepalanya sudah tak sabar untuk memastikan. Jangan menengok ke belakang, cegah Maida. Fokus jalan aja ke depan. Memang ada apa, Mak? Kepala Bakri tak jadi menengok. Larangan dari Maida memalingkan penasaran Bakri untuk memastikan langkah kaki yang mengikuti mereka dari belakang. Tidak ada apa-apa, Ri. Rumahnya sudah dekat. Maida berkilah agar Bakri tetap memusatkan perhatian ke depan. Apa yang dilakukan Maida bukan tanpa alasan. Sekilas sebelumnya Bakri menyadari langkah kaki yang mengikuti mereka. Maida menangkap sosok bayangan putih berjalan melompat-melompat. Tubuhnya terikat 5 tali, khas mayat hidup yang siap dikuburkan. Rumah Dokter Lina sudah terlihat. Suara derap langkah kaki melompat terus mengikuti mereka. Mak mencium sesuatu? Tanya Bakri. Hidung pemuda desa ini sangat peka. Baunya mengganggu penciuman. Samar beraroma busuk agak amis. Sudah, Ri, jangan kau hiraukan, ujar Maida, tak mau banyak berkomentar. Bukannya Maida tak peka dengan penciumannya. Bau yang sama juga dirasakan. Sosok yang mengikuti mereka lah penyebabnya. Keringat dingin mengalir diiringi detak jantung yang kencang. Bakri semakin tak enak hati dengan jawaban Maida. Pasti ada sesuatu yang tak ingin diketahui. Suasana hati yang tak enak menguatkan praduganya. Bakri tak bisa menyembunyikan kecurigaannya. Terlebih mereka semakin dekat dengan rumah Nyai Katemi. Gugup dan gemetar membuat lutut Bakri terasa lemas. Ingin melarikan diri segera mungkin. Bila harus ia menghilang saja dari sana. Dan sekejap saja sudah sampai di rumah Dokter Lina. Nyalinya sangat kecil untuk melewati rumah salah satu desa yang semakin terasa keseramannya saat mata itu tak lepas memperhatikan keadaan rumah yang suram, gelap, dan menyebarkan aroma mistis yang sangat kental. Matanya tak ayal terus memandang keadaan rumah, seakan terhipnotis untuk tidak berpaling dari rumah itu. Bakri betah memandangi keadaan yang sepi dan gelap. Derap kaki yang mengikuti mereka turut berhenti saat mereka berhenti sejenak di hadapan rumah. Bau yang menyertai mereka samar menjauh dan semakin tak tercium. Semuanya tak membuat Bakri lega. Justru Bakri semakin menangkap ketakutan lain. Matanya terbelalak, hampir keluar dari tempatnya. Mulut benar-benar kaku dan hanya keluar kata-kata yang patah-patah. Pocong, teriak Bakri. Sosok yang mengikuti mereka melompat masuk ke dalam rumah dan Bakri baru menyadari saat sosok itu melompat tinggi setengah terbang. Ri, panggil Maida. Bakri pucat dengan penampakan itu. Dia kaku dan lutut yang bergetar. Jantungnya benar-benar terkesiap dengan sosok yang mengikuti dari belakang. Buru-buru
Maidah menenangkan anak itu dengan menenadakan tangan dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian diusapkan telapak tangan itu ke muka pemuda yang malang, yang menjadi wajahnya pucat dan kosong. Sekejap usapan tangan Maidah menyadarkan kesadarannya. Wajah yang pusat pasi dengan mata yang melotot dan jantung yang berdenyut keras perlahan normal kembali. "Mak," sahut Bakri kebingungan. Matanya melirik ke belakang dan halaman rumah. "Tidak ada apa-apa, Ri. Tadi hanya ilusi. Gambarannya alam bawah sadarmu." Tapi tadi itu sungguh, Mak. Pasti itu bukan ilusi," sanggah Bakri yakin benar dengan apa yang ia lihat. "Kamu hanya terlalu takut saja, Ri. Ketakutan yang berlebihan menyebabkan otakmu terus membayangkan sosok yang kamu lihat." "Tapi, Mak, Bakri tidak bisa menjelaskan apa-apa." "Sudah, kita tinggalkan saja tempat ini." Bakri tak bisa berkomentar apa-apa. Sosok yang mengikuti mereka sudah tidak mengikuti. Nafasnya lega, meskipun di hati masih merasa was-was. Maidah menangkap bayangan dari arah rumah Nyai Katemi mengendap-endap. Siapa bayangan yang mengendap dari dalam? Rasa penasaran Maidah bangkit. Dia yakin sosok yang mengikuti mereka selama perjalanan tadi. Nalurinya semakin yakin akan hal itu. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tentunya bunyikan tanda lonceng notifikasi agar dapat update cerita-cerita dari kami. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.